ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس qanamtina azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini di hari yang enggak biasanya ini untuk melanjutkan kajian kitab Usul Fiqh Tafsir, kaidah-kaidah dasar penafsiran Al-Quran. Alhamdulillah, sudah banyak yang kita baca dan sudah banyak yang kita bahas. Terakhir yang kita bahas ialah tentang tartib Quran. Ada tartib kalimat dalam sebuah ayat, ada tartib ayat dalam sebuah surat, ada tartib surat dalam mushaf Al-Quran. Ringkasnya, kalau tartib kalimat, urutan-urutan kalimat dalam sebuah ayat itu ditetapkan dengan nas wahyu dan dengan kesepakatan para ulama. Maka tidak diperbolehkan merubah kalimat pada sebuah ayat. Adapun tartib ayat pada sebuah surat, karena surat berisikan 3 ayat atau 5 ayat atau 7 ayat, tartib masing-masing ayat dalam sebuah surat ini pun juga ditetapkan dengan nas wahyu, juga dengan ijma' ulama dan kesepakatan para ulama. Ini pun harus dibaca dengan tartib, tidak diperbolehkan untuk dirubah. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, bagaimana yang tercantum dalam mushaf Al-Quran. Tidak boleh ayat pertama, lompat yang ketiga, baru kedua, baru keenam, baru kelima, baru keempat. Ini tidak boleh. Harus urut per ayat. Cerita misalnya ya. Baik. Adapun tartib surat dalam mushaf Al-Quran ini ditetapkan dengan ijtihad para sahabat. Maka tidak wajib. Di sini ada perbedaan mushaf para sahabat. Namun yang harus diamalkan barakallahu fikum di zaman sekarang ini ialah tartib mushaf sesuai dengan Rasul Utsmani. Sesuai dengan apa yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam rangka untuk menyatukan mushaf kaum muslimin. Misalnya, walaupun pada masa itu, pada masa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ada beberapa sahabat kita, beberapa sahabat Nabi yang memiliki mushaf beda dengan mushafnya Utsman. Namun dalam rangka untuk menepis ikhtilaf, perbedaan pendapat yang ada, maka semuanya diberangus, dihilangkan, kemudian disatukan dengan mushaf Utsman. Barakallahu fikum. Ini yang terakhir kita bahas kemarin.
Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya tentang penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitabatul Qur'ani wa jam'uh. Penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Baik. Ringkas pembahasan bab ini disebutkan oleh muallif rahimahullah bahwasanya pengumpulan Al-Quran dan penulisannya itu mengalami 3 marhalah. Mengalami 3 marhalah, 3 periode. Yang pertama ialah pada periode masa Nabi. Pada zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada masa itu lebih banyak mengandalkan hafalan. Mengandalkan hafalan. Kalaupun ditulis apa adanya, semampunya dengan alat yang ada ketika itu. Ada yang nulis di kertas, ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di lempengan-lempengan batu, dan segala macamnya sebisa mungkin. Karena ketika itu hafalannya para sahabat sangat kuat. Periode yang kedua itu terjadi pada masa kekhilafahan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba setelah atau pasca perang Yamamah. Pasca perang Yamamah, tepatnya pada tahun 12 Hijriah. Pada perang tersebut barakallahu fikum, banyak sekali dari kalangan khawarij sahabat yang banyak menghafal Quran dari kalangan para sahabat terbunuh pada pertempuran tersebut. Maka diusulkan barakallahu fikum untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dari sisa-sisa khawarijnya sahabat yang ada ketika itu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arba. Sehingga pengumpulannya dalam rangka untuk menyelamatkan Al-Quran dari kesirnaan. Sebabnya ialah banyaknya khawarij yang mati terbunuh pada waktu perang Yamamah. Marhalah yang ketiga ini pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Tepatnya pada tahun 25 Hijriah. Tepatnya akhir tahun 24 Hijriah, awal tahun 25 Hijriah. Sebabnya barakallahu fikum ialah dikarenakan munculnya ikhtilaf, munculnya perbedaan para sahabat di dalam Al-Quran. Mushafnya sendiri-sendiri, bacaannya juga sendiri-sendiri, rasamnya juga sendiri-sendiri. Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu secara khusus mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dalam rangka untuk meredam khilaf, dalam rangka untuk meredam fitnah ikhtilaf pada Al-Quran. Maka beliau kumpulkan, begitu jadi digandakan beberapa mushaf, disebar ke semua penjuru wilayah-wilayah Islam, dan diperintahkan untuk semua mushaf selain mushaf Utsman dibakar. Sehingga tujuan inti dalam rangka untuk menyatukan kaum muslimin pada mushaf, dan tujuan pula untuk meredam ikhtilaf yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin tentang mushaf Al-Quran. Barakallahu fikum. Dan itu di hadapan semua para sahabat dengan kesepakatan semua para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan berkahnya dirasakan sampai sekarang. Sampai sekarang mushaf yang ada itu mushaf Utsmani, walaupun dengan perbedaan bacaan.
Tapi secara pengumpulannya, penulisannya menggunakan Rasul Utsmani. Barakallahu fikum. Sampai sekarang dan insya Allah kalau yang kiamat. Ini ringkasan marhalah penulisan Al-Quranul Karim. Kalau tidak maksud disebutkannya pembahasan ini dalam ulumul Quran, maksud disebutkannya bab ini dalam pembahasan ulumul Quran ialah untuk menjelaskan kepada semua umat bahwasanya Al-Quranul Karim valid, tepat sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ya? Terjaga. Sehingga tidak perlu adanya perubahan-perubahan Al-Quran. Apalagi upaya untuk mengamandemen Al-Quran dalam artian isinya. Kalau tafsirnya, tafsirnya lain lagi. Ini isinya. Apalagi sampai meragukan kevalidan Al-Quran. Ya. Ini penyimpangan dalam Islam, barakallahu. Ini tujuan inti kenapa para ulama kita, barakallahu fikum, menyebutkan pembahasan ini dalam ulumul Quran. Supaya kita yakin, yakin-yakinnya Al-Quran yang kita terima sekarang ini seperti yang ada pada jalan Rasulullah SAW. Tidak kurang, tidak lebih. Barakallahu fikum. Nah, ini ringkas pembahasannya. Sekarang kita baca penjelasan dari mu'allif rahimahullahu ta'ala. Untuk syarat ngajinya bacaan gitu ya. Nah, tadi secara ringkas pembahasan secara global apa yang disampaikan tadi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala li kitabatil Qur'an wa jam'ihi salatu marahil. Penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran memiliki 3 marhalah. 3 marhalah yang baru. Di antara ulama kita yang menyatakan 3 marhalah ialah Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustadrak. Juga zahir pernyataan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Tibyan fi Adabi Hamalat Al-Quran. Artinya Syekh Ibnu Utsaimin tatkala menyebut 3 marhalah ini bukan orang pertama yang menyebut demikian. Beliau mengutip pendapat ulama terdahulu. Ya? Artinya ada sebagian ulama kita yang berpendapat penulisan Al-Quran itu hanya mengalami 2 marhalah. 2 marhalah. Marhalah zaman Nabi, yang kedua marhalah zamannya Utsman langsung. Dengan tanpa menyebut zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Tapi untuk tafsirnya, untuk detail kejadiannya 3 marhalah. Zaman Nabi, Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan. Sekarang beliau menyebutkan masing-masing marhalah. Baik. Al-marhalatul ula. Marhalah yang pertama. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. وكان الاعتماد في هذه المرحلة dan pegangan sandaran pada marhalah ini alal hifzi pada hafalan sahabat aktar itu lebih banyak minal i'timadi alal kitabah daripada bersandar pada tulisan mereka. Kata beliau, pada masa itu, pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, yang menulis Quran sedikit.
Kebanyakannya menghafal. Menghafal ya. Kenapa? Dikatakan sini, liquwwatiz zakirah. Karena kuatnya daya ingat. Wa sur'atil hifzi, dan cepat sekali menghafal ketika itu. Wa qillatil katibin, minim sedikit sekali para penulis. Wa wasailil kitabah, dan sarana prasarana alat tulisnya. Jadi kayak tinta dan segala macam itu nggak semudah pada masa setelahnya. Walidzalika lam yujma' fi mushafin. Oleh karena itulah pada masa itu Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Para bina'azakumullah, ini marhalah yang pertama. Marhalah itu menggunakan hafalan lebih banyak daripada menggunakan tulisan. Sebabnya karena kejeniusan orang ketika itu, cerdasnya orang ketika itu, daya ingat yang sangat kuat dan cepat menghafal. Di samping juga jarang yang bisa nulis dan jarang alat tulisnya. Karena jangan umum seperti yang lain. Betapa jeniusnya orang dulu dalam menghafal. Cepatnya. Saya tidak usah menggambarkan pada masa sahabat. Tak gambarkan pada masa ulama kita. Ulama-ulama besar masa itu. Yang jauh setelah masanya. Barakallahu. Disebutkan dalam kutubus siyar, kitab-kitab sejarah ulama atau kutubur rijal, kitab-kitab yang memuat biografi rawi-rawi hadis. Pada masa itu barakallahu fikum, saking kuatnya hafalan, membaca yang namanya kitab, sekali baca langsung hafal. Katakan baca ini. Baca begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Baca langsung menghafal. Selesai satu halaman, hafal isinya. Sekali baca. Kayaknya. Bahkan ada di antara mereka barakallahu fikum, saking kuatnya hafalan, khawatir nyampur-nyampur kalau mau baca kitab itu. Dengan caranya, yang bagian bawah tuluki, baca yang atas, dibaca langsung hafal, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Ini supaya jangan nyampur, yang atas tutupi lagi dengan tangan satunya lagi, terus begitu, terus sampai selesai, buka lagi. Itu kalau dibiarkan dengan tanpa ditutupi telapak tangannya, nyampur baur jadi. Saking kuatnya. Itu zamannya siapa ya? Zamannya para ulama ahli hadis masa itu. Bagaimana kiranya dengan zamannya para sahabat radhiyallahu anhum? Ada satu kisah. Kisahnya itu terjadi pada masa Al-Imam Al-Asma'i. Al-Asma'i ini kan tokoh sastrawan pada masa itu. Ahli bahasa pada masa itu. Dikisahkan pada masa Asma'i ini ada khalifah. Saya lupa nama khalifahnya. Khalifah ini punya budak laki-laki dan punya budak perempuan. Sang khalifah ini dikenal memiliki daya ingat yang sangat tajam, sangat kuat. Disebutkan khalifah itu mampu menghafal ucapan orang dengan sekali mendengar. Kan? Sekali mendengar. Jangan langsung ngomong, jadi rekam gitu. Berarti langsung keluar sama dia. Kayak rekaman gitu ya. Ada kalau gitu. Budak laki-lakinya bisa menghafal ucapannya orang 2 kali mendengar.
Budak perempuannya 3 kali mendengar. Ada kawan. Luar biasa ya. Pada masa itu luar biasa, saya ingat ya. Akhirnya sang khalifah ini mengadakan sayembara. Yang dipanggil itu ialah sastrawan terkemuka Arab. Siapa yang bisa membuat bait-bait syair yang tidak bisa dihafal oleh sang khalifah dan budak-budaknya. Kawan. Jadi hati yang sayembara. Khalifah juga ada. Kawan. Datang. Satu. Bacakan bait mereka. Dengarkan sama khalifah. Sudah. Dengarkan sama khalifah. Persis. Dia mengatakan, saya punya buta laki-laki. Kita dirikan sebagaimana saya sampaikan tadi. Sudah, ngomong. Langsung. 2 kali kan. Pertama dari sang penyair, yang kedua dari khalifah tadi. 2 kali nangkap, keluar deh. Selesai. Saya punya budak perempuan yang juga bisa seperti itu. Budak perempuan, ya dirikan. Bukan lagi, 3 kali kan. Dari penyair, dari khalifah, dari budak laki-laki. Nah, satu persatu tidak mampu untuk mengalahkan sang khalifah. Semua syair yang mereka bawakan, siapa langsung memenangkan. Sampai akhirnya datanglah Al-Imam Al-Asmu'i rahimahullah ta'ala. Dibikin sama beliau yang namanya bait dan syair menggunakan bahasa yang susah siapa. Itu targetnya Allah, target apa ya Pak? Itu nggak menggunakan bahasa yang umum. Bacakan sama Rasul. Khalifahnya mendengar tentang itu selesai. Silakan khalifah duduk. Diu dia. Wah, nggak selesai. Sudah, saya katakan, ya nggak bisa khalifah. Sudah perempuannya, ya kalau saya nggak bisa khalifah, belum dengarkan dari siapapun. Khalifahnya aja nggak bisa, lagi budak-budaknya. Baru mengakui kehebatannya Al-Asmu'i. Itu kisah disebutkan tentang keutamaannya Al-Asmu'i. Sekaligus keutamaan orang-orang zaman dahulu kala yang memiliki quwwatul zakirah, daya ingat yang sangat kuat. Pada masa itu, bagaimana kiranya dengan zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itulah, pada masa itu ya ikhwan, sebagai faedah ini ya, ketika muncul fitnah bid'ah di akhir-akhir masa sahabat, muncul ketika itu Khawarij, muncul ketika itu Syiah, muncul ketika itu Qadariyah di akhir masa sahabat. Di antara pesan para sahabat kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, jangan mendengarkan satu kata pun dari ahli bid'ah. Kenapa? Langsung nempel. Tuh, susah hilangnya. Diriwayatkan asar dari Taus Ibnu Kaisan dan putranya Abdullah bin Taus. Ketika sang majlis, ada seorang ahli bid'ah ketika itu datang. Mengatakan, wahai imam, aku kepingin bicara pada kamu. Dia mengatakan, la, wala nisfu kalimat. Tidak, walaupun separuh kalimat, saya nggak mau. Mengatakan pada putranya, ya putri, ya usjud, ya seika ala uzunaik. Wahai putraku, tutup telinga kamu dengan ujung jari kamu. Pedang, semua tenaga, supaya dia mendengarkan ucapan dia tadi. Itu dipahami dengan jelas bahwa tersebut di antara sebabnya ialah nempel langsung. Satu syubhat langsung kayak hilang. Penyakit artinya ya. Itu di samping merupakan prinsip ketika itu dia juga menunjukkan kepada waktu itu kuwatul zakirah, kuatnya daya ingat pada masa itu. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain, mereka itu kalau melewati sebuah tempat yang banyak hura-huranya, itu langsung berbelinga.
Oh, sampai lewat lagi. Nah, ada keluar itu. Karena langsung nempel itu. Misalkan lewat apa namanya di depan Giant, di situ ada apa namanya? Ada apa ya? Yang sebelahnya itu ada apa biasanya? Nah, ada gitu-gitunya ya. Ada tong-tong segala macam. Nah, ini sampai rubah belum buka lagi. Kalau enggak, nempel semua itu. Nah, kalau tadi orang dapatnya dulu ya, buat 3 dapat 3 hari ini. Allah, mungkin stres ya. Lagi ya. Setiap saat, jangankan di luar, di dalam rumah aja, dari jauh kedengaran. Allahumma. Al-muhim, ini semuanya riwayat, wa'adab, wa'hikayat, yang menerangkan pada kita semua barakallahu fikum bahwasanya pada masa itu mereka lebih banyak mengandalkan hafalan daripada tulisan karena sangat kuat. Saya ingatnya sangat cepat dalam menghafal. Kami juga sangat minim alat tulis ketika. Qala rahimahullahu ta'ala walidzalika lam yujma' fi mushafin. Oleh karena itulah Al-Quran ketika itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Balkana man sami'a ayatan, bahkan dulu orang yang mendengarkan satu ayat hafizah, langsung dia hafal. Au katabaha fima tayassara lah, atau dia tulis di sesuatu yang mudah bagi dia untuk itu ketika itu. Min usubin nakhli ditulis di pelepah kurma. Wariqa'il julud, dari apa namanya kulit yang dikeringkan, potongan-potongan kulit. Walikhafil hijarah, likhafil hijarah itu lempengan-lempengan batu yang tipis, lempengan-lempengan batu. Wakisril akdaf, dan tulang hewan. Ketika itu tulang onta atau tulang kambing. Jadi tulangnya itu diambil dagingnya, dikeringkan, ketika kering dipakai untuk nulis. Tulangnya unta, ya. Besar, hingga banyak tempat yang agak longgar menulis. Wa kana al-qurra'u 'adatan katsira, dan ahli qiraah atau qari pada masa itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala membawakan dalil yang menunjukkan bahwasanya pada masa itu banyak qari. Fa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ba'atha 70 rajulan, pernah mengutus 70 orang laki-laki, yuqalu lahu al-qurra, yang dijuluki ahli qiraah. 70 orang sahabat semuanya qari. Jumlahnya banyak. Kalau zaman sekarang kita dengan jari ya. Saya Indonesia berapa puluh Pak? Itu dengan jari. Ketika itu 70 orang qari, semuanya diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'arada lahum hayyan, maka mereka dihadang oleh 2 desa. Min Bani Sulaim, dari Bani Sulaim, Ri'lin wa Zakwan, desa Ri'l dan desa Zakwan. Inda bi'ri Ma'unah, di samping sumur Ma'unah. Faqataluhum, kemudian orang-orang desa Dewan membunuh qari tadi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang masalah ini. Yang diinginkan di sini para kaum jumlah 70 tadi. Ini riwayat menerangkan pada kita para kaum pada masa itu sangat banyak sekali jumlah
ahli qiraahnya. Banyak sekali jumlah ahli qiraahnya atau qori-qorinya, sehingga cukup dengan menghafal dan sedikit sekali yang menulis. Riwayat ini barakallahu riwayat yang menjadi sabab disyariatkannya qunut nazilah. Riwayat ini. Peristiwa Ma'unah ini, Ji'ul Ma'unah, sumur Ma'unah itu menjadi sebab adanya qunut nazilah. Ketika sampai berita pada Rasul alaihissalam 70 qorib tadi dibunuh, dibantai oleh Ri'lun wa Zakwan, beliau qanata syahran, qunut selama 1 bulan penuh. Qunut subuh, qunut ya. Kenapa? Qunut dalam semua salat. Qunut dalam semua salat, terutama yang syahriyah, subuh, maghrib, isya. Dan cuma sehari, dari 1 bulan penuh. Yad'u ala Ri'lin wa Zakwan, mendoakan kebinasaan untuk desa Ri'l dan Zakwan. Itu namanya qunut nazilah. Barakallahu. Paham ya? Dalam Islam yang namanya qunut hanya satu ini. Tidak ada lagi qunut yang lain dalam semua salawat. Apalagi yang namanya qunut. Satu poin lagi yang ada ialah qunut witir. Qunut witir. Itu spesial fardu ya. Spesial fardu. Qunut witir. Paham ya? Barakallahu. Selain itu tidak ada. Bagi fardu hanya ada qunut nazilah. Kalau yang selain fardu, qunut witir. Sebagai faedah barakallahu. Qunut nazilah itu diterapkan apabila ada instruksi dari pemerintah. Jadi, ini merupakan fatwa para ulama sekarang barakallahu pelaksanaan qunut nazilah atas sebuah kejadian atau tragedi atau peristiwa dan segala macamnya itu harus dengan instruksi pemerintah. Barakallahu. Ini termasuk amal syar'i. Merujuk kepada pemerintah kita yang tentunya akan berkoordinasi dengan para ulama-nya. Maka tidak bisa melaksanakan qunut nazilah sendiri-sendiri. Hal ini ada sebuah kejadian, peristiwa menggempakan. Kematian apa gitu ya. Itu langsung sampaikan kepada para ulama, langsung sampaikan kepada para umarah. Jadi mereka semuanya merekomendasikan qunut nazilah, maka baru kaum muslimin di masjid mereka, di musala-musala mereka melaksanakan qunut nazilah. Dan tidak hanya subuh, maghrib, isya, maka subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi umumnya fardu syahriyah. Barakallahu fikum. Dan qunutnya pun dari mata-mata doa. Gimana terus ya? Gimana maksudnya? Iya. Allahumma hdina fi man hadait. Ya karena al-qunut ini. Kalau ingat Allahumma hdina fi man hadait, kemudian mendoakan kebinasaan untuk musuh-musuh. Itu qunut nazilah. Dan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Paham kalian? Ayuhan nas, ini sebagai faedah sampingan. Barakallahu. Sebagai faedah lagi yang kedua, riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa qunut subuh sampai mati. Itu riwayatnya dhaif, mungkar. Dhaif, mungkar. Di sanadnya ada rawi yang bernama Isa bin Abi Isa Mahan Ar-Razi dan dia dhaif. Jadi kalau dari ilmiahnya ya. Sedang lagi, hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam qunut subuh sampai meninggal dunia, itu hadisnya dhaif, mungkar. Datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan sama Sahih Sunan dan yang lainnya,
Tapi di sanadnya ada rawi yang bernama Isa bin Abi Isa Mahan, namanya Mahan Ar-Razi. Dia dhaif, lemah orangnya, dan hadis ini termasuk hadis yang diingkari oleh para ulama kita. Saya dikatakan baik mungkar, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Jadi ini, ayuhan nas, apakah lagi? Pada yang ketiga. Pada yang ketiga para ulama, kalimat kunut, qaf, nun, wawu, ta, kunut dalam bahasa Arab tidak hanya punya satu makna. Disebutkan oleh para fuqaha, kalimat kunut memiliki sekitar 10 makna secara bahasa. Di antara maknanya tadi doa ketika sholat. Di antara maknanya ialah tulul qiyam. Tulul qiyam, berdiri yang sangat panjang dalam sholat. Lama banget berdirinya itu. Daruh-ruku. Itu namanya kunut. Di antara makna kunut ialah dawamu ta'ah. Orang yang senantiasa mentaati Allah Taala. Sebagaimana kan kunut. Karena senantiasa. Artinya, ketika ada riwayat yang menyebutkan kata-kata kunut, itu jangan langsung dipahami kunut subuh. Tergantung konteks riwayatnya. Barakallah. Di ayat, contoh aja, saya belum ngerti ya Pak. Ayat yang membicarakan tentang Nabiullah Ibrahim. Kana Ibrahim ummatan qanitan lillahi syakiran li an'amihi wa lam yakun minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim itu seorang ummah, jadi imam, qanitan, orang yang kunut. Dari mana kan? Kunut subuh. Ada yang baca ayat ini kemudian kunut subuh sudah ada zaman Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim kunut subuh. Dari mana? Ayat ini. Kana Ibrahim ummatan qanitan. Kata-kata qanit, orang yang kunut. Dari mana demikian? Katanya para ulama yang namanya qanitan ai mudawiman lit-ta'ah, orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada kata perempuan namanya qanitah. Mananya apa? Sering kunut. Wanita yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatakan sini anak musuh qanitah. Berarti terus jalan ya enggak. Tidak ada yang mengatakan itu. Saya kalau supaya kesampingan para pelaku. Kembali kepada permasalahan. Baik. Oh, Pak. Anak itu, Pak. Oh, tapi kan anak yang kalau baik. Al-Muhim barakallahu. Riwayat ini dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah untuk dalil yang menunjukkan pada masa itu banyak sekali qari di zaman Rasul sehingga banyak menghafal daripada. Qala rahimahullah taala wa fi sahabati ghairuhum katsir, dan di kalangan para sahabat selain yang 70 tadi banyak yang qari. Kal khulafa'il arba'ah, khalifah yang 4 semuanya qari. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, semuanya qari. Tidak semata-mata qari, tapi juga alim. Mereka ini Pak, ulamanya sahabat, seniornya sahabat, pembesarnya sahabat, qari'nya sahabat. Dan yang paling aktor dari kalangan para sahabat. Khalifah yang 4. Wa Abdullah bin Mas'ud, juga sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini orang yang dikatakan paling alim tentang Al-Quran. Wa Salim Maula Abi Hudzaifah, juga Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim ini Evan yang pernah menjadi imam dan mengimami para sahabat zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tahu kisahnya Salim? Hah? Membeli tadi. Tahu kisah Salim tadi? Iya, bukan kisah yang lain. Ini namanya persambingan. Tapi kalau Salim Maula bin Hudzaifah pernah menjadi imam para sahabat ketika itu. Ketika berhalangan, ketika safar. Dia nama Salim Maula bin Hudzaifah. Salim ini ada kisah. Siswa apa tahu kan? Tahu saya? Hah? Saya. Masya Allah. Salim Maula bin Hudzaifah ini barakallahu fikum menjadi sabab disyaratkannya tayamum, bukan disyariatkan aja ya Pak, radha'ul kabir babnya laki-laki dewasa yang nyusu dalam rangka untuk jadi mahramnya perempuan. Yang gue Pak tahu ngerti apa tak? Nggak tahu riwayat. Riwayatnya itu dalam Bukhari Muslim. Itu. Jadi istrinya Abu Hudzaifah mengeluh pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Salim Maula bin Hudzaifah ini sudah besar. Dari kecil kita yang rawat. Sekarang sudah besar. Sudah biasa keluar masuk ke rumah saya. Saya merasa nggak nyaman ya. Nggak solusi. Maka Rasul mengatakan, al-bi'i susui saja. Katanya istrinya Abu Hudzaifah, ya Rasulullah, innahu rajulun kabir. Sudah gede Rasulullah. Pada bahasa beliau tersenyum dan mengatakan, Qad alimtu annahu kabir. Saya tahu, saya sudah kata Rasul. Disebutkan dalam keterangannya lain, Zulhijjah sudah digoda ya Rasulullah. Nah, kemudian menyusu kepada istrinya Abu Hudzaifah, maka menjadi anak susuan yang menjadi mahramnya istrinya Abu Hudzaifah. Paham ya? Kalau gitu, tak tanya antum sekarang. Apa hukumnya orang dewasa kayak antum? Apa hukumnya orang dewasa kayak antum ini yang nyusu kepada istrinya sebagai ikhwan supaya jadi mahram? Ini namanya jawaban ini. Ini namanya faedah sampingan tadi, Masya Allah. Yang ini pasti. Kasau perasaan. Apa hukumnya? Belum tahu. Tapi dia bawa riwayatnya belum tahu. Tapi kisahnya Salim tadi apa? Kisahnya Salim Maula bin Hudzaifah itu Bukhari Muslim. Sahih. Sudah jenggotan Salim itu. Nyusu kepada istrinya Abu Hudzaifah menjadi mahram. Sekarang apa hukumnya? Sekarang ini antum nyusu kepada istrinya ikhwan supaya jadi mahramnya dia. Antum coba yang aneh-aneh. Ya dibahas sekarang hukum syar'inya boleh atau tidak. Jangan bayangkan yang itu-itunya. Boleh atau tidak? Boleh. Secara mutlak. Apa nggak boleh? Secara mutlak. Boleh secara mutlak. Boleh. Masya Allah. Antum yang senyum-senyum dari hati ini. Boleh apa enggak? Hah? Enggak tahu. Boleh apa enggak? Kalau lihat konteksnya tadi tergantung. Tergantung gimana? Kalau kebutuhannya pada saat itu karena sudah dididik dari kecil, terus karena ada
indikasi itu yang mengharuskan bagaimana menyatakan dokumen ini dari kecil saya, terus karena sudah dewasa ya mau gimana lagi, sudah saya keluarga gitu. Akhirnya bagaimana kalian bisa jadikan akhirnya beliau menyebutkan jadi nggak muncul lah kalau sekarang kita nggak ada urgensi untuk menjadi sahabat ya, kenapa harus jadi kerabat lah. Itu dia. Tidak tenang dengan Allah barik. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak bisa menjadi mahram, tidak boleh secara mutlak. Alasannya ialah sabda Rasul yang lain, ar-radha'atu minal majah. Susuan yang membuat mahram itu pada masa-masa lapar, masa-masa haji. Jadi yang bisa membuat mahram itu kalau bayi usia di bawah 2 tahun yang nyusu kepada perempuan lain. Kalau udah gede, tidak bisa. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua membolehkan secara mutlak. Kita contoh itu. Di antara yang punya pendapat ini dan Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun sudah gede, sudah besar, walaupun tidak ada urgensinya tadi. Nah, kepingin jadi mahramnya Pak Fulan jadi mahramnya aku deh. Nah terus sih, aku nggak punya anak ya nyusul. Ini pendapat yang kedua para kelas itu. Argumentasinya memang mereka berargumentasi dengan zahirnya hadis tentang saling tadi. Pendapat yang ketiga, ini pendapat jumhur ulama mengatakan dirinci sebagaimana keterangan tadi. Kalau kondisinya seperti Salim Maula bi Hudzaifah, maka kalau tidak, maka tidak bisa. Paham ya? Jadi betul-betul kondisinya kayak Salim. Sudah dari kecil diasuh sama keluarga tersebut, sudah dianggap kayak anak sendiri, dia menganggap itu bapaknya sendiri, ibunya sendiri, tidak mungkin dilepaskan, tidak mungkin diliarkan, akhirnya nggak nyaman kan udah besar, maka dalam kondisi demikian dalam rangka untuk solusi yang syar'i, maka boleh menyusu. Barakallahu fikum. Ketika itu menjadi mahramnya. Dan kalau tidak ada urgensi semacam tadi, maka tidak boleh. Ini pendapatnya rajih, pendapatnya sahih barakallahu fikum, sebagaimana pada kasusnya Salim Maula bi Hudzaifah. Di antara yang menguatkan barakallahu fikum ialah tidak terjadi di zaman para sahabat lain yang ujuk-ujuk yang tiba-tiba datang ke rumahnya atau ke sahabat yang lain untuk jadi mahram dengan cara nyusu kepada istrinya. Tidak ada. Dalam riwayat yang ada, kejadiannya hanya pada Salim Maula Abi Hudzaifah. Dari sana ya, menunjukkan dengan kasuistik. Mungkin ini, Rasul. Dengan saya nggak hafal ayat ya, yang menerangkan besar mengangkat anak itu hanya omongan itu aja gitu. Dia menganggap dia itu sebagai anak saya, anak angkat saya. Tapi sebenarnya orangnya jangan katanya Allah. Itu adalah azab. Tapi beda kasus. Ayat tersebut menerangkan kepada kita perbedaan yang sangat signifikan antara anak kandung dan anak asuh. Kalau itu adalah anak kandungmu, nisbahkan pada kamu. Tapi kalau dia bukan anak kandungmu, tidak boleh dinisbahkan kepada kamu. Katakan bulan bin bulan, bukan ayahnya dia. Itu dialah di bagian awal. Ketika kasus Rasul mengangkat
bersama prinsip pegangan. Yang ini lain lagi pembahasannya. Masalah persesuaian. Oleh ini Pak. Lanjut, kembali kepada masalah. Balik. Tolong jelaskan proses anunya itu. Jangan sampai nyimpang proses minum susunya. Ini ada pemahaman. Ana pikir antum tadi sudah tidak fokus ke sana. Makanya tak balik. Ternyata masih ada yang nyangkal balik ke nanti juga sudah saya siapkan tadi itu. Tapi saya tahan. Balik. Ada apa tuh sih? Iya, barakallahu fiikum. Sayangnya kan. Yang saya khawatirkan ada yang pemahaman boleh gitu. Yang anu itu nggak boleh. Minum lah ya, minum. Nggak boleh. Bolehnya itu kalau kondisinya sama kayak saling mau lagi mudik. Sembarangan. Nah, sekarang bagaimana kaifiahnya? Barakallahu. Nah, zahir. Jadi enggak pernyataan langsung ini. Zahir dari penjelasannya Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Al-Awtar, juga Siddiq Hasan Khan dalam Ar-Rawdah, alami. Alami ya? Alami. Beliau mengatakan itu kondisional. Dikarenakan kondisinya seperti itu, sesuatu yang sebelumnya tidak boleh, jadi boleh. Ini apa idenya? Ad-daruratu tubihul mahdzurah. Kondisi darurat menghalalkan perkara yang haram. Saya katakan zahir, karena beliau tidak mengatakan dengan tegas. Atau, zahir ya Pak ya. Baik, adapun penjelasan ulama di zaman sekarang, ini masalah sudah dari salah kecil tentang masalah itu ditulis oleh muridnya Syekh Muqbil, Syekh Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Lusadi. Yang di Hudaydah Pak. Ini yang dulu temannya Syekh Muqbil, sekaligus muridnya Syekh Muqbil. Sekarang sebagai ulama tertua di Yaman dari muridnya Syekh Muqbil. Dia misalnya dulu mengatakan ngasih tanjid muhim. Bagaimana yang tadi? Peringatan penting. Barakallah. Beliau mengutip dari penjelasannya Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah mengatakan tidak boleh alami. Paham ya? Tidak boleh alami sebab akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Bagaimana caranya? Caranya kata beliau taruh di gelas. Terus diminum. Dan ingat, penyusuan yang membuat mahram itu berapa kali? Berapa kali? 2 kali? Berapa kali? 5 kali. Dulu 10 kali. Dimansub menjadi 5 kali. Khamsu radha'atin musyi'at. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi enggak sekedar teguk 2 teguk. Dihitung 1 ketika sudah kenyang. Klik. Kenyang. 1. Paham ya? Tapi enggak harus langsung maraton begitu. Bisa lagi sampai 5 kali baru kemudian menjadi mahram. Dan yang terakhir ini baru hukum yang betul diingatkan sama Syekh Al-Usabi hafizahullah ta'ala. Ini kata beliau. Tidak boleh yang lain. Wah, jadi pembahasan masalah itu ya. Balik. Kita kembali kepada akar permasalahan kita ya. Barakallahu fikum. Yang menerangkan bahwasanya di zamannya Rasulullah SAW korek itu banyak. Di belakang satu riwayat ada 70 korek terbantai. Kata mu'alif, selain mereka juga banyak. Ada khalifah yang 4, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Salim Maula di Hudzaifah. Karena Salim tadi jadi terempet. Tapi faedah pentingnya. Kemudian di antara Mu'aifan, wa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab juga termasuk ulamanya sahabat. Wa Mu'adz bin Jabal termasuk ulamanya sahabat. Wa Zaid bin Thabit
juga demikian. Wa Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semuanya kan termasuk qarisnya sahabat dan mereka semua termasuk ulama besar sahabat. Barakallahu fikum. Titik marhalah pertama selesai. Sudah jam berapa itu? Dan jam berapa itu? Jam 9 kurang 5. Jam 8 kurang 5 tadi mulainya. Sekarang jam 9 kurang 5. Barakallahu fikum. Ini marhalah pertama. Yes, ya. Dari sini ya Pak, dipastikan betul-betul terjaga yang namanya Al-Quran itu. Terjaga pada hati para sahabat. Tersimpan dengan baik di dalam mereka. Dan sebagiannya tertulis di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang, di lempengan-lempengan batu dan segala macamnya yang juga disimpan oleh sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada yang bertanya kan? Oh, langsung tanya. Oh, tanya itu. Yang menyebabkan lemahnya amalan itu apakah dosa atau memang sedikit sedikit? Masya Allah, macam-macam. Sebab dalam, sebab luar. Macam-macam. Di antara sebab yang dalam ialah yang pertama, ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan orang tersebut memang daya tangkapnya. Atau sebab yang lain dari dia pribadi tadi itu dikarenakan terlalu banyak berbuat maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu menutupi hati. Yang namanya akal tempatnya di hati. Itu pendapatnya ahli sunnah menyelisih pendapatnya ahli bidah. Akal itu tempatnya di hati. Maksiat itu menutupi hati. Kalau kamu banyak maksiat, maka akal kamu akan tertutup sehingga susah untuk mencerna sesuatu dengan semestinya. Ini ya, dan di antara yang disebutkan kisahnya pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengeluhkan jeleknya hafal kepada gurunya Imam Waqiyah. Barakallahu fikum. Yes. Nah, apa lagi dari sini ya? Dari luar ya banyak. Dari luar ya mungkin dikarenakan banyak pikiran, dikarenakan banyak cobaan, dikarenakan hidup yang support dan segala macamnya. Itu juga termasuk yang menyebabkan lemahnya. Bagaimana mungkin bisa menghafal? Disuruh menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi. Di otaknya itu sedikit, dapur gak ngepul-ngepul. Ya kayak ngapal tuh rek, itu ya. Nah ya, istrinya nuntut, mas, berhasil teh, mas, gas, mas, komat, mas, lombok, mas, bawang, mas, kasih mas. Dalam keadaan ketika itu kondisi kamu sedang toilet. Setelah itu, ya Allah, taklim begitu. Di belakang itu menghafal. Dia syukur-syukur bisa taklim dengan tenang. Itulah dipikir. Yang layak khusyuk mendengarkan taklimnya, dia khusyuk. Bayangannya kita orang, ya nggak sebutan ya. Mendengarkan taklim. Tapi adalah apa ya Pak? Lagi pikir. Keras, di bawah, segala macam. Ayah, bapak menghafal. Ya saya ngapal. Itu asbabnya bukan dikarenakan rendahnya daya tangkap, dengan sebab lain yang menutupi akalnya. Nah ya, apalagi terkait dengan hifdzul Quran wal hadis, butuh otak fresh ya. Jangan kan ayat sama hadis, mikiri kersuan butuh fresh, karena apalagi ayat sama hadis yang banyak saya tanya. Gitu ya, sebabnya itu ada yang dalam, ada yang apa lagi? Kenapa? Yang apa? Mushaf. Apakah aman dan hadis diberikan kalau dihubungkan sama dia ayat
La yamassuhu illal mutahharun. Masya Allah. Mushaf itu yang ada bacaan. Ada mushaf apa enggak? Coba sini Pak. Nggak ada yang bawa? Iya, itu ini Pak. Ya, sering. Barakallahu fiikum. Nah, ini yang namanya mushaf. Mushaf itu ialah sebuah kitab, barakallahu fiikum, yang ada sampul depan, sampul belakang, terdiri dari kertas yang tersusun segala macam, yang di dalamnya memuat sesuatu dalam hal ini kalamullah Al-Quran. Ini namanya mushaf. Terus ya, ini mushaf. Kemudian yang mana yang Al-Quran? Al-Quranul Karim sebagai kalamullah ialah yang tertulis di sini. Kalau kertasnya ya kertas, ini makhluk. Cintanya ya cinta, itu makhluk. Tapi yang tertulis ialah kalamullah Al-Quranul Karim. Hal ini yang saya katakan di barakallahu ialah apa hukumnya menyentuh mushaf? Kan gitu ya. Bagi orang yang najis. Menggunakan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran. Kata-kata hak itu Quran kecuali orang-orang yang suci. Barakallahu. Gitu. Disebutkan oleh mereka pembahasannya ya Pak, yang dimaukan dengan menyentuh dalam ayat di atas itu bukan menyentuh sampulnya, tapi menyentuh dalamnya. Ini harus suci. Disebutkan dalam hadis suratnya Rasul yang dikirim kepada para sahabatnya, dia mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Itu yang ini, bukan yang luarnya. Dia kata mereka kalau mau membawa luarnya atau ada ikatannya begitu, kayak tas gitu ya. Antum cincin begini, nggak ada masalah. Ada paham ya? Tadi yang dibahas ketika oleh mereka ialah ketika menyentuh bagian dalamnya. Seperti ini. Ini yang diistilahkan boleh atau tidak. Ringkas pembahasan, pendapat yang rajih ialah boleh. Tapi yang afdal tidak. Paham ya? Ya, kurang aja. Iya, terkait dengan tempat kunutnya itu pada rakaat yang terakhir ba'da ruku'. Kalau maghrib rakaat yang terakhir ba'da ruku'. Kalau isya rakaat yang terakhir ba'da ruku'. Ketika dia tidak ruku' terakhir, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kemudian Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Alhamdulillah ya. Nah. Apa Pak? Nah itu, secara periwayatan yang kita ketahui tidak mengaminkan. Bukan persyaratan untuk mengaminkan. Jadi imamnya tadi. Dalam yang kita baca pada periwayatan tentang kunut nazilah di zamannya Rasul, di situ tidak ada penyebutan lafaz para sahabat mengaminkan. Juga tidak ada keterangan yang bukan Rasul mengaminkan. Barakallah. Nah, mungkin ya. Setelah tadi itu apa terakhirnya? Subhanahu wa ta'ala. Terus kali akhir tadi, kemudian mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dan mendoakan kesulitan untuk
Mulai maunya apa? Enggak, diam aja. Siapa tahu biasa. Iya, tergantung untuk pendapatnya mas. Lewat sikap pendapatnya dia. Ini tadi biasa lah ini. Oh, gitu. Iya. Iya, bisa gitu. Jangan mencermat sangat. Tadi enggak begitu berarti. Artinya saya tadi begini itu enggak angkat tangan begini. Dia nama. Ketika dia nanya, apakah mau sudah begini dan? Saya katakan enggak, gini aja. Gini aja tuh jangan selalu tegap begini. Itu enggak angkat tangan. Allah ya itu. Untuk masalah yang kedua dan ketiga nanti aja ya. Antum senangnya hari Minggu atau hari Senin? Ahad apa Senin? Ahad aja ya. Ya sudah, karena ini sudah kembali kepada khitbah. Khitbah kita hari Ahad ya, hari Ahad. Khitbah. Ketemunya baru insya Allah nanti mudah-mudahan masih bisa Ahad yang ya. Ahad yang keempat besok tidak bisa. Ahad yang pertama jelas tidak bisa karena tidak bisa. Insya Allah Ahad yang kedua mudah-mudahan masih cukup insya Allah. Ada yang mau kan? Empat apa kali pagi. Ya, insya Allah. Yang untuk ibu di Jalan Bangka itu insya Allah ada. Insya Allah bisa. Senin keempat tanggal 26. Tanggal 26 depan insya Allah. Di Jalan Bangka. Meneruskan kemarin apa? Meneruskan apa ya? Lepas pembahasan haji. Lepas. Insya Allah. Wallah. Sudah cukup? Oh. Pada saat kita tanya tadi, yang di akhir itu gunakan doa yang kepada perkara. Itu kalau kita jadi makmum masuk. Kamu masuk. Iya. Itu misalnya sholat zuhur dan kita masuk ke rakaat yang ketiga. Jadi waktu imam terakhir kita kan masih rakaat kedua. Maka juga Iya, kalau apa namanya memungkinkan tergantung membacanya, imam tadi agak panjang tasawufnya, cuaca mengikuti imam tadi. Kalau saya kena sempat atau baru selesai tasyahudnya, belum sempat ta'awudnya, dia udah salam, ya sudah langsung berdiri menggunakan tempat tadi. Tapi kalau memungkinkan terus sampai selesai, sampai tak dunga nih. Wajan kabeh selagi imamnya belum salam. Barakallahu. Gitu ya. Ada lagi? Atau cukupkan dulu. Ini cukup dulu, urusan nanti atau ada lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, saya dan insya Allah pembahasan masalah kedua dan masalah yang ketiga pada waktu yang berikutnya insya Allah. Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.